Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Alhamdulillah rabbil alamin, kita diberikan kesehatan yang sempurna sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan yang ke-9 kali, puasa yang ke-9 hari. Ramadan adalah hadiah yang sangat agung yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antara nilai Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah yang nilainya sangat-sangat dilipat gandakan oleh Allah. Kalau umat Muhammad itu umat yang terakhir dan umurnya pendek, akan masuk surga lebih dulu daripada orang yang umurnya panjang sampai ratusan tahun dan ibadahnya banyak. Dengan apa kiranya? Jawabnya dengan Ramadan. Karena Rasul mengatakan, man adda bi khaslatin minal khair kana kaman adda al-fariidah fima siwa, wa man adda fariidah kana kaman adda 70 fariidatan fima siwa. Siapa yang melakukan perbuatan sunnah akan dinilai sama dengan wajib, dan siapa yang mengerjakan perbuatan wajib maka dinilai 70 kali wajib. Kalau saja kita bisa salat 5 kali dalam sehari dalam keadaan berjamaah, kemudian kita hitung 5 kali 27 kali sebulan kali 70 dibagi tahun 360 hari, maka ketemunya adalah usia ibadah 700 tahun lebih. Usia salat kita bernilai 700 tahun lebih, baru salat berjamaahnya. Artinya antara umur yang kita pakai dan nilai umur yang kita dapat, jauh nilai umur yang kita dapat. Wajar masuk surga lebih dahulu. Karena itu maka ada orang yang ingin mengganda-gandakan pahala. Di antara nilai yang paling indah, paling bagus adalah tilawatil Quran, karena bulan Ramadan sebagai syahru tilawatil Quran. Ketika saya bersama dengan orang umrah pada waktu itu, dan dia dalam keadaan invalid, susah bolak-balik ke masjid karena harus didorong. Dia mengatakan, Pak Ustadz, saya lebih baik khataman Al-Quran saja daripada saya bolak-balik, saya capek nanti batal saya puasa. Tapi saya bacanya nggak bisa cepat. Kemudian saya juga nggak punya kemampuan kalau saya membaca sampai khatam dalam tempo 9 hari. Maka kemudian saya kasih tip, saya belikan tape recorder yang IT itu. Kemudian saya ambilkan Quran yang besar. Lalu begitu kita tinggal untuk umrah atau untuk sholat di masjid, ketika kita pulang, Pak sudah berapa juz? Alhamdulillah sudah 6 juz. Teman-teman yang sehat tidak khatam Quran, tapi dia yang invalid itu bisa khatam Quran. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran sambil menyimak nilai sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Bahkan insya Allah dia terbebas dari salah karena yang baca seorang imam atau seorang qari. Ada orang yang ingin membaguskan doanya dalam bulan suci Ramadan dengan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di manakah Tuhan? Adakah dia di tempat yang jauh sehingga saya perlu nunadi, atau Tuhan itu berada di tempat yang dekat sehingga saya cukup nunaji? Nunadi yakni doa. Doa itu memanggil dengan suara kita, dengan suara, dengan bahasa yang
yang jelas gitu ya, itu doa. Tapi kalau munajat, nunaji, itu berbisik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih suka didekati atau dimohon dengan cara berbisik, munajat. Kalau doa, biasanya rangkumannya sudah ada, teksnya sudah ada, atau bahasanya sudah ada, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, atau dari para ulama. Tapi kalau nunaji adalah membangun kedekatan, ngobrol sama Allah. Ngobrol sama Allah. Ngobrolnya bagaimana? Ngobrolnya adalah segala sesuatu yang kita alami, baik itu dalam bentuk nikmat atau dalam bentuk ibadah atau dalam bentuk syukur, kita obrolkan kepada Allah, baikkan orang yang berbicara di telinga orang yang mendengar, berbisik. Misalnya ketika sahur, kita hati sahur kita dengan mengatakan, ya Rab, malam-malam begini aku kau bangunkan untuk sahur, untuk makan. Kalau tidak karena engkau ya Rab, kalau tidak karena perintahmu, mana mungkin aku mau makan di malam seperti ini. Ketika kita ada bahasa dialog seperti itu, sahur yang tadinya tidak nikmat menjadi nikmat karena sahurnya. Sahurnya adalah sahur ibadah, sahur munajat. Apalagi kalau kemudian kita ngangkat tangan, yang kita taruh di atas tangan kita itu nama bunda kita, nama ayahanda kita, nama istri kita, nama anak-anak cucu kita. Kita hadirkan nama-nama itu di tangan kita. Kita sebut nama ibu kita, ya Allah, bunda saya yang dulu melahirkan saya, merawat saya, membesarkan saya sampai saya sukses. Bunda belum pernah menikmati indahnya dunia ini, menikmati kesuksesan saya. Rab, jerih payah saya ibadah, puasa, salat dan seterusnya, hadiahkan untuk bunda saya ya Rab. Jangan sampai dia menderita di dunia dan juga menderita di kubur. Indah doa-doa seperti itu. Apalagi kalau kita memunasabahkan atau memunajatkan istri kita. Selama ini istri kita hanya kita minta tolong, minta tolong, minta tolong. Sekarang saatnya kita mohon kepada Allah, istri kita letakkan di atas tangan kita, namanya kita sebut-sebut di hadapan Allah. Indah. Anak kita hadirkan. Jadi munajat adalah membangun kedekatan kepada Allah, ngobrol kepada Allah. Insya Allah itu doa yang mustajab. Ada lagi, ada orang yang nasihatin dengan saya mengatakan begini, kalau kau ingin beribadah bulan Ramadan, maksimalkan ibadah Anda. Tapi ibadah itu kalau Anda dengan fisik, maka Anda akan capek. Salat terus akan capek. Baca Quran terus akan capek. Sedekah akan capek. Hartanya juga agak ada. Coba sekarang Anda alihkan, jangan ibadah fisik. Karena dalam diri kita ini ada fisik, ada roh. Kalau yang namanya fisik itu adalah sifatnya jasadiah ardhiyah, jasad yang dibentuk dari bumi, dari tanah. Sementara roh adalah roh ilahiyah samawiyah. Roh sifatnya adalah ilahi dan letaknya di langit, di tempat yang tinggi. Sementara ini kita hanya memikirkan ibadah fisik. Keperluan-keperluan adalah keperluan fisik. Harta kita, segala macam kesempatan kita arahkan kepada kenikmatan fisik. Sementara mahalnya roh tidak sebanding dengan mahalnya fisik kita. Yuk sekarang fisik kita itu, yuk sekarang roh kita itu, kita ada dialog. Atau kita dialogkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang orang tasawuf mengatakan ma'rifatullah, mencoba untuk mengenal Allah. Mencoba untuk mengenal Allah. Dengan apa kita mengenal Allah? Mengenal Allah dengan nikmat dan rahmat yang Allah ciptakan di dunia ini. Orang-orang tasawuf mengatakan alam raya ini adalah mazharnya Allah, bentuk penampakannya Allah. Bentuk penangkapannya Allah itu sangat mudah untuk kita baca. Karena tidak ada di dunia ini yang terjadi secara kebetulan, tapi semua dalam settingan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang mampu menggerakkan dan menghidupkan matahari yang energinya sekian dahsyat, yang bergerak sesuai dengan tempat dan porosnya sekian lama, kalau tidak zat yang maha perkasa? Siapa yang menjadikan bulan, bintang, dan bumi ini? Semua adalah Allah. Siapa yang menumbuhkan tanaman-tanaman ini? Semua adalah Allah. Lalu siapa yang menghadirkan makanan-makanan di meja kita? Semua adalah Allah. Kenikmatan datangnya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan iman kepada Allah, tapi kita belum tahu tentang Allah memberikan hadiah rahmat dan rahmat yang Allah kirimkan kepada kita, maka iman kita tidak akan sempurna. Ma'rifatullah harus dibangun. Terakhir, kalau Bapak Ibu membaca kisah para nabi, misalnya Nabi Yusuf, lahirnya agak besar sedikit, dibuang, lalu ditemukan oleh seorang pedagang, dijual, dibeli oleh raja, hidup di dalam kerajaan, lalu dia tergoda atau digoda oleh sang putri, lalu dia masuk penjara, sang raja mimpi, lalu dia jadi raja, lalu dia kembali lagi bertemu dengan keluarganya. Hidup Nabi Yusuf di sana disetting dari awal sampai akhir, dari seorang buangan, seorang penjara menjadi raja, menjadi seorang nabi. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita juga disetting oleh Allah? Pasti hidup kita juga disetting oleh Allah. Nah, Allah menyeting kita seperti apa? Apakah hanya makan tidur kerja, makan tidur kerja? Apakah itu maksud Allah menjadikan kita? Pasti bukan. Allah menaruh misi kepada kita, misi-misi yang agung, misi-misi yang mulia. Boleh jadi misi itu dititipkan kepada anak kita, dititipkan kepada cucu kita. Artinya kita bertanggung jawab untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi khalifah di kemudian hari, atau pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Atau kita sendiri dijadikan oleh Allah sebagai khalifatan fil ardh, menjadi pemimpin di muka bumi, tapi kita nggak pernah memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Yuk, jangan terlena dengan hidup. Sebentar lagi kita akan berpisah dari kehidupan ini. Jangan-jangan Allah meniatkan kepada kita, niatnya tinggi, misi agung, tapi selama ini kita habis waktunya untuk mencari harta, bahagia dengan rumah tangga, tidak pernah mengemban misi Rabbul Jalil, Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan diri kita makin sempurna di bulan si Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.